Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi. Tiap mati seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah, bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Nabi menjawab, tepatilah baiatmu pada yang pertama dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman tentu tahu kan bahwa hampir di setiap bidang dalam kehidupan pasti memiliki seorang pemimpin kan? Karena pemimpinlah yang memimpin kita semua agar tatanan kehidupan ini bisa tercapai. Begitupun dalam Islam. Pada awalnya umat Islam dipimpin oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terjadilah kekosongan kepemimpinan dalam umat Islam. Lantas, siapakah yang menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Hal ini sudah dilampirkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi. Tiap mati seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah, bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami? Nabi menjawab, tepatilah baiatmu pada yang pertama dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya. Lantas, siapakah khalifah yang pertama memimpin umat Islam setelah peninggalnya Nabi Muhammad? Tak lain dan tak bukan, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Kata Nabi Muhammad. Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah, ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman.
Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar termasuk sahabat yang paling bersedih. Namun, Abu Bakar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah itu, para sahabat langsung menyusun strategi untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah berdasarkan hasil musyawarah, termasuk dari kaum Ansor serta Muhajirin. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang setia yang mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad. Namun sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Abu Bakar di masa kepemimpinan yang sangat singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Muhammad. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil.